Pertama-tama, shalom, shalom, shalom semuanya. Yes. Bisakah saya lihat senyuman teman-teman semuanya dari sini? Asik, luar biasa, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Penuhi rumah kita dengan suara tepuk tangan syukur, tepuk tangan sukacita. Oh, luar biasa, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dan kita mau belajar juga bagaimana kita mau mencintai Tuhan kita lewat ketekunan kita, lewat ketaatan kita, lewat kesetiaan kita. Bapak Ibu, kita orang-orang bilang kita berada di zona merah Bandung. Tetapi buat anak-anak Tuhan yang percaya, yang berserah kepada Bapa, saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir secara online malam hari ini, gada dan tongkat Bapa menghantar kita semua ke padang rumput yang hijau, ke sumber air-air yang tenang, sekalipun kita di zona merah. Amin. Amin. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai persekutuan doa malam hari ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk tundukkan kepala kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar Bapa. Kalau kami menghitung setiap berkat-berkat-Mu Bapa, dari sepanjang minggu kemarin, hari demi hari, kami boleh lewati bersama-Mu Bapa. Tidak satu hari pun Kau lepaskan kami, Kau biarkan kami Bapa. Ketika kami lihat ke belakang selama seminggu kemarin Bapa, kami melihat hari-hari kami sungguhlah sempurna Bapa. Sungguh baik adanya karena penyertaan kasih-Mu Bapa. Kami mau naikkan syukur kami mau naikkan terima kasih kami Bapa. Mari Bapak Ibu, kita rendahkan hati kita di hadapannya. Kita buka hati kita. Kita mau lihat seminggu ke belakang. Kita mau hitung berkat-berkat yang sudah Bapak curahkan sampai pada hari ini. Kita bisa melihat bagaimana kita dilepaskan. Kita bisa melihat bagaimana pertolongannya selalu tepat waktu. Tidak terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Kita bisa lihat bagaimana pemeliharaannya hari demi hari begitu sempurna. Kita lebih berharga dari burung pipit di udara. Ambil waktu ini Bapak Ibu. Saya akan sediakan waktu hening sejenak. Oh, haleluya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kau baik Bapak. Bapak, kami selalu mau bersyukur dan bersyukur Bapak. Engkau baik dan teramat sangat baik Bapak. Dan malam hari ini Bapak, tiada lagi kata-kata selain pujian dan penyembahan yang langsung datang dari dalam hati kami Bapak. Buat Engkau Bapak Ibu yang merasa berat hari ini, Kau katakan dengan lidah bibirmu, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah kekuatannya, pujilah kebaikan. Oh haleluya. Bapak, kami serahkan acara persekutuan doa malam hari ini dalam tangan-Mu Bapak. Dari awal hingga akhir ketika puji-pujian penyembahan dinaikkan Bapak, kami percaya Bapak, Engkau sungguh menangkan Bapak. Engkau berkenan atas setiap puji-pujian penyembahan kami Bapak. Dan kami percaya ada kuasa yang turun, ada kuasa yang bekerja dalam puji-pujian penyembahan kami Bapak. Kuasa yang memuatkan kami, kuasa yang menghibur kami, kuasa yang menopang kami, bahkan kuasa yang menyembuhkan kami Bapa. Karena kami percaya, kami nyatakan malam hari ini Engkau adalah Tuhan atas ruang dan waktu Bapa. Engkau tidak terikat oleh ruang, Engkau tidak terikat oleh waktu. Roh Kudus-Mu yang sama tercurah di rumah-rumah setiap domba-domba-Mu yang hadir di persekutuan doa online malam hari ini. Kuasanya yang sama 2000 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah berubah, menjamah kami semua malam hari ini, menyembuhkan Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan penuh sukacita. Tak lain dan tak bukan karena Engkau sungguh mengasihi kami Bapa.
Terima kasih banyak Bapa. Oh haleluya. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Bersama-sama. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Bapa. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Allah kita. Kita naikkan sorak-sorai kita malam hari ini. Dengan hati yang bersyukur kita masuki hadirat-Nya. Oh Tuhan, oh Bapa. Bersama-sama kami nyatakan Bapa. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan, baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka depan-Mu, sambil menciptakan kasih-Mu. Angkat tanganku, mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak berubah. Setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah. Bersama-sama serukan. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah kekuatan. Karena gadanya dan tongkatnya sungguh nyata menyertai kehidupan kita sampai detik ini, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Firman-Nya adalah kekuatan bagi hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Nyatakan dengan segenap hatimu. Kaulah kekuatan kami, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kau tak pernah pergi dariku Bapa, setiamu bersama kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur, kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau setia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah Bapa kita. Kita penuhi rumah kita dengan tepuk tangan. Kita penuhi rumah kita dengan sorak-sorai. Kita penuhi rumah kita dengan berkat ucapan dari dalam bibir kita. Haleluya, Kau baik Bapa, Engkau setia Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Oh haleluya. Benar Bapa, benar Bapa. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau tidak pernah berubah Bapa. Engkau tetap sama Bapa. Malam hari ini Bapa, kami mau buka hati kami Bapa. Kami tidak mau keraskan hati kami Bapa. Dan kalau di antara kami masih ada yang berkeras hati Bapa, bantu kami hancurkan kesombongan hati kami Bapa, supaya kasih karunia-Mu senantiasa mengalir Bapa. Kami buka pintu hati kami, karena kami perlu Engkau. We need You more and more. Perlu Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Lebih menikmati Engkau lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengacap kemurahan-Mu lebih dalam lagi, menyelami kasih karunia-Mu lebih dalam lagi Bapa. Karena itulah yang kami perlukan Bapa. Kami tidak andalkan kekuatan kami, kami tidak andalkan kehebatan kami. Segala sesuatu yang kami miliki dalam hidup kami ini, kami nyatakan nothing Bapak. Kami nyatakan tidak ada apa-apanya Bapak. Terutama Bapak, ketika kami dalam keadaan seperti ini, kami mau benar-benar sadari hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Kekuatan kami, gunung batu kami, keselamatan kami Bapak. Mari Bapak, ini hati kami, ini hidup kami. Kami nyatakan kami perlu Engkau. Kami rindu Engkau. Kami haus dan lapar akan Engkau. Malam hari ini Bapak, puaskan kami Bapak.
Puaskan kami Bapa, kenyangkan hati kami, kenyangkan kehidupan kami akan hadirat-Mu dengan hadirat-Mu Bapa. Oh haleluya. Kami datang Bapa dengan segenap kerinduan hati kami Bapa. Dan kami tetap terbuka Bapa. Kami rindu juga menjadi lebih indah di hadapan ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami datang ya Bapa, datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan. Kami berikan, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Dengan surat hati nyatakan kerinduan-Mu. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya Bapa, Ku berikan semuanya yang ada, karena kami rindu menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan kami indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan kami semakin indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau yang sungguh hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi kami menyatakan Bapa, kami bawa segala pujian kami
haleluya, haleluya. Oh, Kau yang hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadap kami memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, kami memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, sungguh layak, sungguh amat layak di atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Oh, kami puji Kau Yesus, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terus mengalir Bapa, terus mengalir Bapa, terus lawat Bapa, terus lawat setiap anak-anak-Mu Bapa. Kami yang rindu Engkau, kami yang haus akan Engkau. Kau puaskan saat ini, Kau jamah saat ini Bapa, Kau kuatkan saat ini Bapa. Kami terima, kami sambut kebaikan-Mu Bapa, kami sambut kasih-Mu, kami sambut urapan-Mu Bapa, kami sambut lawatan-Mu Bapa, kami sambut penyembuhan-Mu Bapa, kami sambut kekuatan-Mu Bapa. Kami terima Bapa, kami nikmati urapan-Mu Bapa, kami terima kasih-Mu Bapa, kami terima karunia-Mu, anugerah-Mu Bapa, kami terima kebaikan-Mu Bapa, kami nikmati Bapa. Kami menikmati Engkau Bapa, kami terima Bapa,
Karena kami hanya bisa menerima setiap anugerah-Mu Bapa. Bukan karena jerih payah kami maka kami beroleh kasih setia-Mu Bapa. Tetapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami begitu dalam Bapa. Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh diberkati malam hari ini Bapa. Kami menyatakan kami dan seisi rumah kami diberkati. Kami dan seisi rumah kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Bapa. Kami dan seisi rumah kami dipenuhi sukacita surgawi Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terus Bapa mengalir Bapa. Terus penuhi bejana hati kami dengan kasih-Mu. Dan Bapa secara khusus malam hari ini Bapa, kami mau berdoa buat anak-Mu, Ibu Ratna yang sudah Kau pilih untuk membawakan firman-Mu di tempat ini bagi kami semua. Bapa, saat ini Kau kuasai seluruh keberadaannya Bapa. Apa yang dia pikirkan, apa yang anak-Mu ini rasakan, kami percaya Bapa semuanya adalah kehendak-Mu, semuanya adalah rencana-Mu untuk membentuk kehidupan kami, membentuk hati kami, supaya kami menjadi lebih indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Ibu Ratna kami persilakan. Ya, shalom saudaraku, sahabat-sahabat Bandung. Shalom. Saya biasanya masih ingat ya, selalu sore-sore sudah datang di aula di mana saudara berpede ya, berpersekutuan doa, tapi kali ini kita perjumpaan kita lewat di depan komputer atau handphone masing-masing. Oke. Semua dikehendaki Tuhan dan pasti karena Tuhan yang menghendaki tidak ada yang bisa menghalangi berkatnya buat saudara dan saya. Amin. Ya. Saudara, saya dalam bulan ini ya, kalau tidak salah menjadi yang kedua untuk melanjutkan satu tema umum yang sangat baik. Taat, tekun, dan setia. TTS saya sebut ya. Subtema atau dari tema umumnya itu ada subtema 4 tokoh yang dibicarakan, 4 tokoh kitab suci yang kita dalami, dan saya malam ini berbicara tentang Ayub. Ya. Saudara kalau ada kitab suci, nanti pasti kita banyak buka juga di sekitar kitab Ayub. Ya. Tapi saya mulai bacakan dulu tentang seorang Ayub, bahwa kita mau malam ini sama-sama membicarakan sebuah fakta dalam keadaan yang sangat belum kondusif ya. Tadi disebutkan Bandung zona merah. Jakarta zona apa dong? Lebih dari merah kali ya, merah hati. Tema ini menjadi sangat baik ya, TTS ini. Taat, tekun, dan setia ini. Apakah ini sudah menjadi bagian orang yang percaya? Ya, mari kita belajar sama Ayub. Siapa Ayub? Ya, saudara, di Ayub 1 saya mungkin bacakan yang sepotong-potong seperlunya ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa Ayub? Saudara, di sini ditampilkan tokoh kedua di dalam tema TTS ini. Tokoh kedua ini diambil memang rada ekstrim ya. Diperlihatkan seorang Ayub yang kita sudah baca secara jasmani dan secara rohani dia
terberkati luar biasa. Ya, di sini kita tidak berbicara orang miskin ya. Di sini kita tidak berbicara orang yang berdosa ya. Kita berbicara orang yang saleh, kita bicara orang jujur dan sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia juga orang yang sangat kaya secara jasmani dan rohani. Ayub adalah manusia yang terberkati. Kadang saya merenung ya, kok sampai ada cerita Ayub, sebagian besar saudara tahu ya, flow-nya cerita seorang Ayub yang sangat frontal sekali, dari yang semua terberkati menjadi hilang semua, habis semuanya. Saya merenung ya, berarti bahwa setiap hidup manusia ini kadang-kadang ada satu rencana Allah yang terjadi. Ya. Dan memang manusia biasanya pada umumnya suka bertanya, ya, suka bertanya, kenapa? Aku kan sudah hidup baik, ya. Kenapa? Aku kan begini, kenapa? Atau mungkin apa dosaku apa ya? Salahku apa ya? Sebelum kita sedikit mendalami Ayub, saya dalam permenungan tadi mulai memegang bahwa ada cerita di dalam hidup ini bahwa satu perubahan diizinkan terjadi. Perubahan apa? Perubahan status bisa, perubahan kesejahteraan ekonomi bisa, ya. Perubahan yang drastis tentang kesehatan kita bisa. Dulu sehat, sekarang sakit. Dulu sakit, sekarang sehat. Itu namanya berubah. Ya. Tahun 2019 berubah menjadi tahun 2020. Itu berubah. Manusia di dalam perubahan ini memang banyak bertanya. Sepertinya itu tidak terlalu jauh dengan mitos orang-orang Israel. Ya. Dulu mitos orang Israel kuno, ya, kalau saudara banyak baca kitab para nabi, raja-raja di dalam perjanjian lama, ya, banyak terbaca bahwa mereka punya pandangan orang Israel kuno, kalau orang mendapatkan hukuman itu pasti orang jahat. Kalau orang baik hidupnya benar pasti diberkati, pasti dapat pahala. Terus kalau kita melihat orang kusta, ya, orang-orang cacat, orang-orang timpang, jadi orang sakit yang serius, mereka punya pandangan bahwa mereka itu dihukum atau dikutuk karena berdosa. Berdosa, kusta juga menanggung dosa, satu penyakit yang mengandung dosa. Itu mitos orang Israel kuno, atau mitos, mungkin itu kebawa sampai sekarang ya, sampai sekarang. Refleksi seperti itu ya boleh-boleh saja ya. Tetapi kita yang malam ini akan membicarakan Ayub itu tidak berlaku. Kita sudah baca tadi, Ayub orang yang sangat terberkati baik jasmani maupun rohani. Terberkati dari Tuhan. Gak ada cacat celah. Tapi kalau ini diizinkan terjadi, ada satu perubahan. Sebetulnya satu poin besar di dalam yang berhubungan dengan tema TTS itu bahwa perubahan itu menjadi refleksi awal saudara dan saya, kita mau terima atau tidak. Kita diajar pertama kali untuk belajar menerima perubahan. Kalau perubahan itu dari miskin ke kaya, nggak usah menerima, udah otomatis itu menjadi kesukaan bagi kita manusia. Dari sakit menjadi sehat itu menjadi kesukaan kita. Ya. Tapi kalau sekarang sebaliknya, ya memang saya gampang berbicara, saudara. Saya tahu bahwa Ayub ini apa yang dialami oleh Ayub, jujur saya tidak munafik, saya pun pribadi belum tentu sanggup mengalami apa yang dialami oleh Ayub. Tetapi peristiwa Ayub ini minimal menjadi satu cermin iman buat saudara dan saya. Bahwa kita yang sudah dimeteraikan di dalam baptisan, mempunyai iman di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hidup di dalam segala perubahan, hidup di dalam segala gelombang yang tidak pernah sama, ya. Bahkan dalam satu tahun pun mungkin kita juga tidak mengalami hal yang sama, ya. Tetap sebagai orang beriman, saudara dan saya diajak untuk menjadi saksi.
Yang menjadi pertanyaan, sekarang ini zaman-zaman pandemi, banyak orang susah, banyak orang berjuang dengan berat, banyak orang menderita. Dan kita bicara orang yang beriman, saudara dan saya. Masihkah kita sanggup menjadi saksi akan Kristus? Yuk. Kita kembali kepada Ayub ya, menjadi pertanyaan. Nah, kita renungkan masing-masing. Ayub ini memang ada satu dialog. Ya, di dalam cerita kita dialog itu bagaimana ya, saya tidak bisa menjelaskan atau gimana. Yang jelas di dalam dialog ini rupanya manusia yang bernama Ayub menjadi pusat perhatian antara Allah dan iblis. Sehingga si Ayub ini dibicarakan oleh iblis yang bertanya dengan Allah. Ya, saya bacakan ayat yang ke-10. Ya, saudaraku berkata gini. Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub akan tetap takut akan Allah? Bukankah engkau adalah Allah ya? Ini iblis yang bertanya. Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia, rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ya pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Wah, iblis menantang Allah. Ya pasti, kira-kira bahasa gampangnya. Orang dia kau berkati, semuanya nggak kurang apa-apa. Coba itu semua nggak dapet. Pasti dia akan mengutuki engkau. Itu tantang si iblis. Maka di sini ayat 12 Tuhan berkata kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ya, perhatikan ini saudaraku. Allah berkata, segala yang dipunyai Ayub diserahkan di dalam kuasa iblis. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Iblis pergi dan mencobai Ayub. Saudaraku, di sini mari kita melihat bahwa Tuhan, kalau Tuhan sampai tolong jauhkan dari satu pemikiran, kok jahat ya Tuhan. Tidak. Saudaraku, saat Tuhan mengizinkan, saat Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam diri orang yang dicintainya, yaitu Ayub. Tuhan tahu persis bahwa apa yang diizinkan terjadi, manusia itu sanggup. Ya, sanggup untuk melakukan, sanggup untuk menerima, dan sanggup untuk menjalani. Dan hanya Allah yang tahu. Sebaik itu pun Allah tahu bagaimana manusia mau jahat terhadap dia. Begitu juga Allah tahu bagaimana Petrus mau menyangkal dia 3 kali, bagaimana Yudas mau menjual Yesus. Yesus tahu. Demikian juga Allah tahu bahwa kalau diizinkan iblis untuk mencobai Ayub, ya, bahkan menghabiskan yang menjadi milik Ayub, Allah tahu bahwa manusia itu sanggup. Ya. Allah yakin. Siapa yang berani melawan keyakinan Tuhan? Yuk mari refleksi kedua. Kalau sekarang saudara dan saya juga mulai menyadari apa yang kita alami. Salib kita masing-masing. Pergumulan hidup kita yang berat masing-masing. Kalau itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidupmu dan hidup saya, berarti Tuhan tahu bahwa saudara dan saya sanggup. Apakah kita berani meragukan keyakinan Tuhan? Seperti Tuhan yakin pada Ayub, demikian juga Tuhan akan yakin kepada saudara dan saya. Satu kebenaran yang kita pegang. Miliknya boleh kau kuasai, kata Tuhan kepada iblis. Tetapi nyawanya jangan diapa-apain. Artinya apa? Satu kebenaran lagi, saudara. Karena begini ya, kita mungkin tidak mengalami seburuk atau sedahsyat Ayub. Tapi mari kita belajar poin-poinnya. Kalau Allah berkata, jangan kau kutak-kutik, jangan kau ganggu nyawanya. Karena apa? Nyawa kita, roh kita, hanya milik Allah. Saudara, haleluya. Ini satu kebenaran ya, saudara dan saya.
Saudara dan saya harus benar-benar berpegang. Makanya kalau ada orang yang tidak tahan dengan harta benda atau miliknya yang terambil, lalu dia mengakhiri nyawanya sendiri, itulah satu dosa yang luar biasa. Karena apa? Dia mengambil milik Tuhan. Nyawa kita masing-masing adalah milik Tuhan. Nah, Tuhan bilang kepada siapapun tidak ada yang bisa mengganggu nyawa kita. Iblis sedahsyat apapun, even atau bahkan kita sendiri yang mempunyai nyawa. Saudara, bukanlah ini kasih Allah. Ini bukanlah satu penyelenggaraan Allah di dalam hidup saudara dan saya yang perlu kita pegang. Walaupun mungkin kenyataan saat ini kita sedang mengalami satu pergumulan berat. Nanti saya akan sharingkan. Ya, kita kembali melihat kepada Ayub ini. Harta milik yang diserahkan oleh Tuhan kepada iblis dan benar dihabiskan oleh iblis. Apa yang dihabiskan oleh iblis? Tadi yang disebutkan, dia punya ternak, kekayaan yang beribu-ribu, ya. Kekayaannya dari semua ternaknya habis. Ayub sendiri sakit sampai nggak bisa bangun gitu kayaknya. Ya. Anaknya 10 disebut ya. Anaknya 10 apa? Kalau nggak salah perempuannya 3 ya. 7 laki-laki. Mati semua. Anak mati, badan remuk, sakit, hancur, sakit. Istri gimana? Kali istrinya menolong, melayani, atau kasih obat tidak? Istri daripada si Ayub, oh dahsyat ini. Luar biasa. Satu istri yang menjadi pertanyaan besar. Istrinya juga tidak mendukung. Lihat ya, ayat 9 ya. Ayub 2 ayat 9 saya berkata gini. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Saudaraku, dia juga ditinggal oleh istri. Istri tidak bisa menerima keadaan yang terjadi. Mungkin biasa istrinya mendapatkan hidup yang enak, ya Ayub kaya, ya kaya anaknya 10, wah mungkin ujang-ujangnya banyak, ya orang yang melayani banyak. Pada saat suami menderita seperti itu, istri tidak mendukung. Ayub punya banyak sahabat karena dia kaya. Ya, dia kaya pasti kalau orang kaya itu punya banyak sahabat. Dan apalagi hidupnya saleh, mungkin banyak menolong orang. Dan sahabat-sahabatnya pun ya menghujat Allah, tidak pernah berkata-kata tidak benar tentang Allah Ayub. Semakin ingin menjauhkan Ayub daripada Allah. Itu sahabat-sahabat daripada Ayub. Saudaraku, apa yang dialami oleh Ayub ini? Totalitas. Mungkin ya. Mungkin mirip menuju kepada yang dialami oleh Yesus. Totalitas apa? Ya. Dia secara jasmani ini kehilangan semuanya, sudah disebutkan tadi. Istri, anak, sahabat, itu jasmani ya. Teman-teman dan sebagainya. Harta benda, ya, anak, harta benda, kesehatan. Lalu secara sosial, ya, secara jasmani, Ayub dihabiskan oleh iblis. Secara sosial, ya jelas tadi ya, dia disingkirkan oleh sahabat dan keluarganya, yaitu istri tadi. Terus di bab 16 di situ dikatakan dia dicemooh, dimaki-maki, dihina, diledekin oleh banyak orang di sekitarnya. Sahabat-sahabat semua mengkhianati dia. Secara sosial tidak jauh lebih baik daripada orang dusta. Habis secara sosial. Secara rohani, Ayub sempat merasa di titik nadir. Walaupun Ayub tidak berbuat dosa, tapi secara rohani dia sempat berada di titik nadir. Dia merasa ditinggal oleh Allah, dia sangat khawatir, takut, kesepian, putus asa, sampai pengen mati. Saya bacakan Ayub 7 ayat 16 ya. Ayub 7 ayat 16 dikatakan gini ya. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya.
Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Saudaraku, yang tertinggal, yang tersisa di dalam diri Ayub cuman hembusan nafas. Ya, cuman hembusan nafas. Saudaraku, saya percaya mungkin yang mendengarkan atau yang mengikuti persekutuan doa kita malam ini, ya, seburuk apapun penderitaan saudara, belum ada yang menyamai Ayub, kan? Ya. Yuk kita belajar seperti Ayub ini, saudaraku. Yuk, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Saya juga belajar. Malam ini cuma kebetulan saya yang diizinkan ngomong, memberitahukan kepada saudara dan terlebih kepada saya. Pada saat kita di dalam hidup ini benar-benar nol semuanya. Tinggal hembusan nafas yang kita punyai, yang tersisa. Apakah salah kalau Ayub pada saat itu di titik nadirnya, dia berkata-kata tinggal satu hembusan nafas dan itu diambil oleh Tuhan. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku tidak lagi. Sudah apa? Mau mempertahankan nafas saja susah. Manusiawi Ayub pada saat itu sudah mengalami satu hal yang sangat tak tertahankan. Saudara, mirip dengan apa yang menjadi rintihan Tuhan. Pada saat di Matius 15:34 Yesus merintih dan berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus pun saat itu yang tersisa pada saat dia dipentang di atas kayu salib, cuman tinggal hembusan nafas dan itu terakhir, sama persis. Tinggal hembusan nafas yang tertinggal di dalam diri Yesus. Maka saya katakan apa yang menjadi bagian Ayub ini luar biasa, saudara. Ya. Dan ini boleh menjadi satu kisah iman yang tak pernah lekang dan tak pernah habis sepanjang hidup manusia. Menjadi satu contoh bahwa ada satu manusia yang mengalami satu derita yang luar biasa. Bahkan menyamai Allah, derita Allah. Dan itu kita belajar. Kita bukan belajar mau menerima apa yang menjadi deritanya atau penderitanya. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau yang terjadi pada diri Ayub, ada manusia punya kesanggupan. Satu tadi yang saya bilang, Allah yakin bahwa Ayub sanggup. Demikian juga malam ini Allah yakin bahwa apa yang kau derita, saudaraku, malam ini Allah yakin Anda sanggup. Sekali lagi saya tantang, adakah yang berani meragukan keyakinan Allah di dalam diri saudara dan saya? Ya. Saudaraku yang terkasih, saya mau bacakan, ada satu yang saya teringat. Sebentar, saya mau cari. Kalau tidak salah di surat Petrus, ya, di surat Petrus ini saya dapatkan, tunggu dulu ya. Di surat Petrus ini ada begini. 1 Petrus 4, ya. 1 Petrus 4 saya bacakan ayat 12. Judul perikopnya begini, menderita sebagai orang Kristen. Artinya tambahan bahwa kita memandang penderitaan itu seperti apa? Ya, kenapa sih kok Ayub itu sanggup? Kenapa sih? Apakah Ayub itu cuma cerita bohong-bohongan? Ya, nggak ada rasanya manusia yang sanggup gitu ya. Tetapi apa yang ditulis Petrus ini meneguhkan apa yang dialami oleh Ayub bahwa dia mendapat kesanggupan daripada Allah. Ya, saya bacakan 1 Petrus 4 ayat 12, saudara catat saja dan nanti baca. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kalau kita baca di selanjutnya, walaupun ini hanya melengkapi, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, ini susah dimengerti, saudara. Jujur. Tapi surat Petrus yang keempat ini mengatakan demikian, ya. Saudara yang kekasih, jangan heran.
kalau di dalam hidup kita ini ada satu ujian, dan itu seperti nyala api siksaan. Jadi ini yang mau mengatakan ujian berat, ini yang mau mengatakan penderitaan berat. Rasanya kayak sudah di neraka, ya, seperti api siksaan. Ya. Lalu dikatakan di surat Paulus, yang sifatnya seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada diri kita. Seolah-olah luar biasa. Berarti dengan perkataan ini, kalau seolah-olah luar biasa itu adalah manusia yang menganggap, nggak tahan nih, aku sudah putus asa, dengan terus selalu ada mengakhiri hidupnya, ya, atau mungkin juga mencari Allah-Allah lain, atau mempunyai satu tindakan apa karena nggak tahan, ya, nggak tahan. Itu yang dikatakan karena nyala api siksaan yang seolah-olah. Siapa yang merasakan seolah-olah itu terjadi luar biasa? Padahal kalau dikatakan sebenarnya biasa-biasa. Kan gitu artinya. Surat Petrus mengatakan yang dialami penderitaan kayak nyala api neraka, nyala api siksaan itu seolah-olah luar biasa. Kan kalau diganti dengan kalimat, padahal sebetulnya biasa saja. Berarti bahwa di dalam nyala api siksaan atau penderitaan seberat apapun, saudaraku, di dalam Tuhan, kata surat Petrus, di dalam Allah dikatakan, tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa cuma Tuhan Yesus. Yang luar biasa cuma Allah kita. Persoalan kita itu biasa. Ya. Jadi meneguhkan kan, bahwa kalau Ayub sanggup, dia bukan cerita dongeng. Kalau Ayub sanggup itu bukan cerita seperti cerita-cerita satu kisah yang dikarang manusia, tapi ini sungguh kisah kehidupan satu manusia. Karena campur tangan Allah. Ya, campur tangan Allah luar biasa di tempat ini. Nah, next, saudaraku. Maka, ini suatu saat Ayub bertanya. Manusiawi Ayub bertanya kepada Tuhan. Kenapa sih itu ya? Ya, berkeluh kesah lah ya. Bertanya, kenapa ya Tuhan, kira ada di bab-bab yang itu kalau sudah baca, saya nggak mungkin keluarin semua karena waktu kita cuma 45 menit ya. Tapi coba jawaban Tuhan ya. Jadi saya ingat sekali lagi itu ada satu presenter yang dulunya seorang pesulap yang namanya Deddy Corbuzier ya. Dalam dia tampil untuk memimpin acara-acara itu, salah satunya kalau ada orang yang bertanya ya bahwa why me, itu saya dapat dari dia, dapat kutipan ini dari why me. Saat kita menderita, saat mungkin ada yang kena COVID, ya, mungkin benar-benar uang sudah tidak ada, benar-benar sudah, kalau kita miris mendengarkan cerita-cerita, ada satu keluarga yang sudah tua, ya, karena istrinya yang barusan ini beredar di sekitar kita, istrinya dan suaminya sudah tua, istrinya gagal ginjal, ya, kena COVID, istri nular suaminya meninggal duluan, lalu pembantunya merawat istrinya yang karena gagal ginjal nggak bisa bangun, kena juga, mereka tinggal satu rumah 3 orang kena semua. Pada saat kita mengalami seperti itu, why me? Ayub juga bertanya, Tuhan kenapa aku ini? Kenapa saya? Kenapa di sebelah enggak? Kenapa tetangga sini kok sehat-sehat? Deddy Corbuzier itu pernah memberikan satu jawaban begini. Kalau Tuhan misalnya bisa menjawab, mungkin Tuhan berkata, why not? Gitu ya. Jadi sama seperti Ayub. Ya, kan itu terjemahan itu saya bacakan di Ayub 38 ya. Saya bacakan jawaban Tuhan di Ayub 38 ayat 4. Ya, pada saat Ayub bertanya kepada Tuhan, why me? Ya, Tuhan menjawab apa? Ayat 4 ya. Hei, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Coba sekali lagi ya, dengarkan ya. Jawaban Tuhan begini. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ayo ceritakanlah kalau engkau punya pengertian.
Artinya apa, saudara? Tuhan tidak menjawab. Artinya bahwa ada banyak peristiwa di dalam hidup ini yang terjadi di dalam diri manusia, saudara saya, dan Ayub. Tuhan berkata, nggak bisa dijawab. Kita tidak pernah ada jawabannya, kecuali dialami dan diterima. Dan menerima bahwa itu adalah seizin Tuhan. Kalau kita menerima bahwa itu seizin Tuhan, tadi dengan satu sikap pegangan yang saya sudah gembar-gemborkan di bagian awal, ya, Tuhan yakin saudara dan saya bisa menghadapi dan bertahan. Siapa yang mau menantang keyakinan Tuhan? Maka kondisi seperti Ayub pun, dia apa yang dilakukan, apa yang dibalas oleh Ayub? Ayub berkata, ya sudah, dia langsung menutup mulut. Dia merasa ngomong salah. Bahwa apa yang menjadi pertanyaan dia tidak ada jawabnya. Bahwa dia hanya harus menerima. Maka dia menutup mulutnya. Dia tidak menuduh Allah. Dia tidak protes kepada Allah. Dan dia tidak marah kepada Tuhan. Dalam hal ini, saudaraku, dalam hal ini, Ayub walaupun di dalam kondisi nol, cuman satu yang tertinggal yaitu hembusan nafas. Ya. Dan satu yang tertinggal ini cuman yang terakhir, dan setelah itu selesai. Sampai detik terakhir pun Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tidak berbuat dosa. Pelajaran apa, saudaraku, yang kita dapatkan? Bahwa mungkin sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus juga mengalami satu sengsara yang luar biasa, dia di dalam penjara, ya, dia mewartakan Injil dan dia di dalam penjara dalam keadaan yang begitu kesepian, dalam keadaan yang begitu, ya seakan-akan begitu menderita. Rasul Paulus sampai berseru-seru kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Rasul Paulus juga bertanya, kenapa Tuhan? Dan Tuhan menjawab apa di sini? Jawaban Tuhan dijawab oleh Paulus sendiri. Ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Ya. Jadi sebelumnya ini begini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Jadi waktu itu Paulus juga sangat minta kepada Tuhan supaya iblis yang menggoda dia mundur daripada dia. Tetapi apa kata Tuhan melalui mulutnya? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya, arti bahasa gampangnya, sudahlah aku nggak tolong kamu. Justru di saat kamu paling lemah, di situ kamu bisa melihat kuasaku yang sempurna, kata Tuhan. Maka Paulus mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia, maka dia berkata gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini misteri orang percaya, orang beriman yang sungguh-sungguh. Seperti Paulus, seperti Ayub. Deritanya yang paling berat, deritanya yang paling tak tertahankan, akhirnya dia tidak bisa paham. Tidak bertanya lagi. Sudah tidak usah bertanya lagi, artinya apa? Dia hanya tetap taat kepada Tuhan, walaupun cuma tinggal nafas. Dia tetap tekun bahwa satupun nafas yang dia miliki punya Allah. Kalaupun Paulus masih dikocek dengan iblis yang terus-menerus membuat dia derita, Paulus mengatakan, kalaupun ini tuh aku harus di dalam keadaan yang sangat lemah, padahal Paulus adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa hebatnya. Berarti di sini Tuhan akan menggenapi janjinya. Saat aku lemah, saat aku tinggal napas saja, maka kuasa Tuhan akan terlihat sempurna di dalam hidup. Maka di dalam aku lemah, di situ aku kuat. Artinya apa? Lemah apa? Secara fisik. Ayub total. Semuanya lemah. Ya. Di dalam kelemahan itu, yang tinggal adalah rohnya.
dan roh itu yang masih berinteraksi dengan napas daripada Ayub, ya, dalam ketaatannya, dalam ketekunannya, dalam kesetiaannya kepada Allah, maka manusia Ayub, manusia Paulus, diharapkan manusia saudara dan saya yang belajar dari kisah ini, kalau berani, saat kita punya derita yang tak tertahankan, berani belajar seperti mereka, bahwa itu satu misteri Allah yang sedang terjadi. Kita cuman tinggal berserah. Sampai Tuhan menyatakan kuasanya yang sempurna di dalam hidup saudara dan saya, di dalam diri Ayub, di dalam diri Paulus. Ada satu misteri Allah yang tidak ada jawabnya. Tidak usah ditanya. Saudara dan saya tidak membutuhkan jawaban. Ya. Karena tidak ada jawaban. Kecuali diterima. Siapa yang bisa menjawab tahun 2020? Kenapa banyak manusia menderita? Percaya. Kalau diizinkan Tuhan itu terjadi. Kesanggupan dan kemampuan itu pasti Tuhan taruh di dalam diri saudara dan saya. Kalaupun ada hal-hal yang memang harus terambil. Seperti nyawa daripada anak-anak Ayub. Ya. Semua dalam kehendak Tuhan. Semua ada di dalam satu rencana Tuhan yang diizinkan. Karena memang kita hidup mati bukan milik manusia. Sampai napas Ayub pun yang terakhir juga bukan milik dia sendiri. Kalaupun itu dipertahankan oleh Allah, ataupun itu diambil oleh Allah, adalah Allah punya kuasa dan kemampuan. Maka saudaraku, di saat Ayub seperti ini, akhir cerita sudah menjadi satu yang kita tahu, bahwa saat Allah membiarkan apa yang diambil dalam diri Ayub, Allah kembalikan. Allah kembalikan karena di dalam diri Ayub ada pertobatan. Dia menyesal, dia nggak mau tanya-tanya lagi, dia cuma bisa menerima, maka ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan manusia yang luar biasa terhadap Allah. Di saat yang dipunyainya hanya tinggal satu, yaitu hanya napasnya saja, maka Tuhan kembalikan semuanya. Kalau saudara baca Ayub yang bagian terakhir, kalau nggak salah bab 42, dikembalikan semuanya. Bahkan 2 kali lipat, anaknya 10 dikembalikan. Sahabat-sahabatnya dikembalikan untuk mengembalikan sahabatnya. Tuhan pakai Ayub sebagai orang yang paling lemah. Kalau sahabat-sahabatnya kan nggak ngalami penderitaan seperti Ayub. Tuhan marah sama sahabat-sahabat Ayub. Ya, Tuhan marah. Dia bilang sama sahabat-sahabat Ayub bahwa sahabat Ayub disuruh mempersembahkan korban. Dan pada saat itu Ayub suruh berdoa. Suruh berdoa buat sahabatnya. Suruh berdoa pertobatan buat sahabatnya. Karena kalau Ayub tidak berdoa buat sahabatnya, maka Allah akan timpakan sesuatu yang buruk kepada sahabat-sahabat Ayub. Setelah Ayub, jadi sahabatnya mendekati Ayub kan, untuk minta mendoakan mereka. Cara Allah mengembalikan sahabatnya luar biasa. Ayub yang sedang tidak punya apa-apa, cuma punya napas dan cuma bisa ngomong, disuruh berdoa untuk sahabatnya yang punya segalanya. Dan ternyata doa Ayub itu, saudaraku, itulah yang mengembalikan. Tuhan kembalikan semuanya. Setelah dia berdoa untuk sahabatnya, Tuhan kembalikan semuanya yang menjadi milik Ayub. Oh, haleluya, saudara. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, artinya apa? Apa yang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, nggak tahu ya, kalau apakah Keuskupan Bandung sama, bahwa kita tetap disuruh melihat yang papa, yang miskin. Kalau pertanyaan, kita sendiri papa dan miskin. Gereja menghendaki kita untuk melihat orang yang papa dan miskin. Untuk menjadi saluran berkat dan kasih. Sama kan seperti Ayub. Pada saat Ayub tidak punya apa-apa, cuma tinggal napasnya. Tuhan bilang itu, sahabat-sahabatmu nasibnya akan dipulihkan dan nasibnya akan diampuni kalau Ayub yang berdoa. Artinya saudaraku, di saat kita sendiri perlu untuk didoakan, di saat kita sendiri perlu untuk dilayani, pelajaran dari seorang Ayub ini berkata kepada diri kita bahwa saudara dan saya masih bisa
untuk menolong dan menyelamatkan orang lewat hidup kita, apa yang kita punyai. Meskipun yang kau punyai cuma tinggal hembusan nafas. Kita berdoa. Haleluya Bapa di dalam surga. Kami bersyukur. Dan pada saat kami berkata kami bersyukur, kami tahu tidak terlalu mudah untuk keluar dari hati yang paling dalam. Tapi sungguh indah malam ini Tuhan kau ajarkan kami dari seorang Ayub. Bahwa setiap perjalanan penderitaan itu bukan selama-lamanya. Setiap waktu pasti akan ada akhirnya. Setiap peperangan pasti ada akhirnya. Tuhan kami belajar dari seorang Ayub. Andai kata pun dunia mungkin mengambil semuanya habis. Tapi hanya Allah punya cara dan kesanggupan untuk mengembalikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berita baik malam ini buat kami semua. Ini berita yang luar biasa buat kami semua Tuhan. Biarlah kami saat ini bagian dari kami untuk tetap taat. Untuk tetap taat hanya kepada Tuhan. Karena hanya yang bisa menjamin hidup kami. Yang bisa mengembalikan segala sesuatu yang terhilang di dalam hidup kami. Hanya tangan Tuhan. Kami mau tekun Tuhan terus. Kami tidak mau mundur iman kami. Kami mau tekun terus dan tidak mau bergoncang di dalam kebenaran akan Injil. Kepercayaan kami akan firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Dan jadikan Tuhan kami orang yang setia. Jangan jadikan kami orang yang murtad. Jangan biarkan kami menjadi orang yang berselingkuh kepada Allah-Allah lain. Tuhan jangan jadikan kami orang yang bercabang hatinya. Kami mau jadi orang yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allahku. Biar Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang bersekutu malam hari ini. Jamah mereka Tuhan. Jamah dengan segala yang mereka butuhkan. Dengan segala kebutuhan hati mereka, jamah mereka Tuhan. Kami percaya Engkau masih ada. Waktu Tuhan sedang berjalan. Dan waktu Tuhan bukan waktu kami. Dan kami percaya suatu waktu Tuhan akan nyatakan indah pada waktunya. Jamah kami Tuhan. Yang sakit sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat. Mari Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan malam ini boleh kembali dipulihkan, diberkati, dikembalikan iman kami, kasih kami dan harapan kami akan Engkau. Sehingga hidup kami mulai hari ini sampai besok, sampai selama-lamanya, kami tetap melangkah bersama dengan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik Bapak Ibu, memberikan persembahan kita malam hari ini, saya ajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama kembali bersatu di dalam doa. Mari kita hening di hadapannya. Bapa dalam surga, puji dan syukur, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk kesaksian iman yang sudah Kau nyatakan, sudah dibagikan lewat anakmu Ibu Ratna Dimara. Kami bersyukur Bapak untuk kehadiran anakmu ini, dan kami mau berdoa supaya dalam pelayanan kedepannya nanti Kau menyertai pelayanan Ibu Ratna Dimara ini Bapak. Dimanapun anakmu ini diutus, ada kuasa yang menyertainya, sehingga ada berkat, ada kelegaan, ada mujizat yang boleh dibagikan ketika pelayanan ini dilakukan oleh anakmu ini Ibu Ratna Nirmala. Berkati seluruh keluarganya, berkati apa yang menjadi kehidupannya. Kau memberkati apapun yang dia kerjakan Bapak, sehingga apapun yang anakmu ini kerjakan dan lakukan, semuanya Kau membuatnya berhasil. Terima kasih banyak Bapak. Malam hari ini tiba bagian kami untuk memberikan persembahan Bapak. Kau tidak melihat besar dan kecil nilai persembahan kami, tapi kami rindu Bapak, karya kerajaan surga di muka bumi ini boleh diteruskan lewat hasil persembahan yang terkumpul malam hari ini. Terima kasih banyak ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Dari Nazaret kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau naikkan satu pujian. Kita mau tetap setia di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Bapa, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan segera mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih Kau yang sudah memberkati kami, Kau yang sudah pimpin kami dalam acara persekutuan doa kami malam hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, Kau senantiasa mencurahkan kebaikan-Mu, Kau senantiasa mencurahkan kuasa-Mu. Ketika firman Tuhan dibagikan, ada kuasa yang dilepaskan, kami boleh menerima semua kebaikan-kebaikan-Mu malam hari ini Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Bapa, secara khusus kami memiliki wujud-wujud doa pada malam hari ini Bapa. Bapa, kami angkat tangan kami Bapa, kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu selama setahun kemarin dalam ulang tahun pernikahan Ibu Risya dan Pak Wijaya tanggal 2 Februari kemarin Bapa. Bapa, kami berdoa Bapa untuk pasangan Ibu Risya dan Pak Wijaya ini Bapa, supaya sungguh Bapa pasangan ini menjadi pasangan yang boleh penuh dengan anggur baru Bapa. Sebagaimana Yesus melakukan mukjizatnya yang pertama kali dalam pernikahan di Kana, sungguh keluarga ini boleh penuh dengan anggur baru, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kerukunan, dan senantiasa menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan mereka Bapa. Dan apapun yang mereka kerjakan Bapa, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak cucunya, semuanya boleh Kau berkati semuanya, sehingga sungguh mereka boleh berhasil dan memancarkan kemuliaan. Terima kasih banyak ya Bapa, dan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini Bapa, untuk Sis Dewi Rudi, untuk Pak Hadi, untuk Ibu Yeni, untuk Pak Yosep, untuk Ibu Cusen, untuk Bapak Daniel Kurniawan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapak, penyertaan-Mu yang sempurna boleh mengiringi kehidupan anak-anak-Mu ini Bapak. Kami boleh melihat bahwa anak-anak-Mu ini adalah anak-anak-Mu yang sungguh diberkati, sungguh bersuka cita Bapak.
dan mereka memancarkan kemuliaan-Mu Bapa. Dan Bapa, kami berdoa Bapa untuk hari-hari kedepannya Bapa, dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan Bapa, kami berdoa supaya penyertaan-Mu yang sempurna turun atas mereka Bapa, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang berhasil dan menjadi saksi-saksi hidup-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak ya Bapa untuk kehidupan anak-anak-Mu ini. Dan Bapa, malam hari ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Bapa. Bapak Ibu, mari kita doakan doa ini bersama-sama. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa ini. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskanlah bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkanlah orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkan iman kami. Hidupkanlah terus harapan kami dan berkati kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami sudah satu hati, kami sudah satu kata, satu sepakat Bapa untuk mendoakan bangsa ini Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau tetap Allah yang berkuasa atas ruang dan waktu. Engkau sudah berjalan mendahului di depan kami Bapa. Bahkan untuk sepanjang minggu ini Bapa, Engkau sudah menunggu kami Bapa di depan sana Bapa. Engkau sudah mengatur semuanya, Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik bagi kami. Sehingga kami anak-anak-Mu malam hari ini Bapa, sepanjang minggu depan ini Bapa, akan berada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat Bapa. Sehingga orang-orang akan melihat kami seperti orang-orang yang beruntung Bapa. Akan tetapi kami mau nyatakan Bapa, semuanya karena Engkau yang sudah menyusun segala sesuatunya baik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kumpulkan kami kembali Senin yang akan datang dengan berkat yang baru, dengan kerinduan yang baru, dengan sukacita yang baru ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Berkat-Mu atas kami, kemurahan-Mu atas kami, perkenanan-Mu atas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.